Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas bekal Ramadan yang disampaikan pada malam hari ini. Kebetulan Ustaz, kami panitia Ramadan di masjid ini. Insyaallah. Mohon nasihat dari Ustaz. Satu itu, yang kedua, adakah riwayat bagaimana zaman Nabi panitia Ramadan seperti itu, Ustaz? Apakah ada riwayat bagaimana mereka mempersiapkan Ramadan? Demikian, Ustaz. Masya Allah. Jadi saya jawab dari yang kedua dulu ya. Kalau di zaman Nabi tentunya tidak ada panitia Ramadan tentunya. Tapi Nabi SAW memberikan motivasi. Ya, dan motivasi ini tidak hanya beliau tujukan kepada para sahabatnya, tapi kepada seluruh kaum muslimin. Yaitu berkenaan tentang keutamaan memberikan berbuka kepada orang yang berpuasa. Man fattara shaiman, barang siapa yang memberikan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala puasa yang sama tanpa mengurangi apa? Tanpa mengurangi pahala puasanya. Ini tentunya adalah motivasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kemudian seseorang itu memberikan makan, memberikan berbuka kepada orang yang berpuasa. Dan tentunya keberadaan daripada panitia atau DKM masjid untuk kemudian memfasilitasi agar kemudian para jamaah bisa maksimal ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla, atau kemudian agar bisa memberikan berbuka kepada orang yang sedang berpuasa, ini juga termasuk bagian dari al-ihsan, termasuk bagian dari apa? Kebaikan, amal solih di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka nasihat yang kami sampaikan kepada para DKM adalah perbaiki niat, ikhlaskan niat kita kepada Allah Azza wa Jalla, bahwasanya nanti di bulan Ramadan mungkin kita akan banyak direpotkan. Bahkan mungkin pada saat memberikan berbuka ada ucapan-ucapan yang kadang-kadang tidak pantas untuk kita dengar. Karena sebagian orang mungkin ada yang merasa nggak kebagian, lalu kemudian menyalahkan panitianya dan lain sebagainya. Dan ini pernah disampaikan salah seorang DKM, sampai dimaki-maki DKM-nya, sampai kemudian DKM-nya nangis, nangis sedih karena dimaki oleh jamaahnya, hanya gara-gara nggak dapat buka puasa. Dan seharusnya kita sebagai jamaah, motivasinya adalah kalau bisa kita yang berkontribusi untuk memberikan berbuka kepada orang lain, bukan justru kita datang ke masjid harapannya adalah agar kemudian bisa berbuka gratis. Kalau bisa kita yang kemudian ikut kontribusi. Paling enggak kemudian kalau bawa minuman, bawa dua gelas, satu buat kita, satu lagi buat yang lainnya. Kalau kemudian bawa kurma, usahakan bawa 5 butir. Kita misalkan 5 berapa? 6 butir. 3 buat kita, 3 buat saudara kita, atau satu-satu dibagikan ke 5 orang. Kalau bisa seperti itu motivasinya, kalau bisa seperti itu motivasinya. Kalau kita kan enggak, diberikan kemudian kemudahan untuk bisa berbuka di masjid dan lain sebagainya, tapi kita kemudian mengandalkan masjid untuk untuk bisa berbuka puasa. Berbuka puasa. Jadi satu pesan kami bahwasanya ikhlaskan niat kita kepada Allah Azza wa Jalla, karena apa yang antum lakukan selama bulan Ramadan ini adalah amalan yang mulia. Ketika kemudian antum persiapkan berbuka bagi orang-orang yang hendak berbuka puasa, lalu kemudian persiapkan bagaimana sholat tarawih mereka agar mereka nyaman dalam melaksanakan ibadah sholat tarawih, maka ini adalah sungguh amalan yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka jangan sampai amalan yang mulia ini kemudian bernilai kecil di sisi Allah Azza wa Jalla karena niat-niat kita yang tidak tulus. Rubba amalin saghirin tu'addimuhun niyyah wa rubba amalin kabirin tusaggiruhun niyyah. Betapa banyak amalan-amalan yang terlihat kecil tapi bisa bernilai besar di sisi Allah Azza wa Jalla, dan itu disebabkan karena apa? Karena niat yang ikhlas
Sebagaimana sebaliknya betapa banyak amalan-amalan yang terlihat besar tapi bernilai kecil di sisi Allah Azza wa Jalla karena niat yang tidak ikhlas. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi antum semua untuk bisa melayani kaum muslimin di bulan Ramadan. Dan jangan lupakan, ya, meskipun kita sebagai panitia jangan sampai kemudian ibadah kita juga kendor. Ya, jangan sampai ibadah kita kendor. Antum tetap kemudian ya laksanakan tugas antum sebagai DKM sebaik mungkin, tapi jangan sampai ibadah-ibadah yang sifatnya pribadi itu kemudian menjadi terbengkalai dan terlalaikan. Tetap usahakan agar kemudian baca Qur'annya juga tetap lancar. Lalu kemudian target ya hatamannya juga harus tetap lancar. Lalu kemudian kita juga sebagai panitia juga ikut sholat tarawih, jangan sampai enggak sholat tarawih, ya. Nah,